Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari Fatur Rahman akan memperkenalkan tentang beberapa alat-alat tangan yang biasanya digunakan di bengkel, mulai dari kunci pas, kunci ring, dan kunci kombinasi, serta ratchet yang nanti saya akan jelaskan dalam video ini. Nah, sebelum itu saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah mengambil beberapa alat-alatnya. Mari kita review. Di sini saya sudah mengambil kunci kombinasi. Di sini ada ukuran yang paling kecil yaitu 8, lalu ada ukuran 9, ada ukuran 11. Di sini karena ukuran 10 dan 12 tidak ada, mohon dimaklumi. Sini ada juga yang ukuran 13. Ada yang ukuran 14. Ada ukuran 17 juga. Ada yang ukuran 19. Ukuran 22, dan yang terakhir paling besar di sini ada ukuran 24. Di sini saya sudah mengambil kunci kombinasi. Nah, untuk kunci kombinasi ini bisa digunakan dual action. Untuk kunci kombinasi ini yang bagian ini berbentuk persegi dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut yang sudah tidak kencang lagi atau bermomen yang rendah. Sedangkan di sini ada yang bergerigi. Yang bergerigi ini bisa digunakan untuk mengencangkan atau memulai membuka baut yang sudah kencang dari sebelumnya. Di sini sebagai contoh saya sudah ambil ukuran 17. Ya, di sini ada ukuran 17. Cara membacanya adalah di bagian gagang. Di sini sudah saya sediakan kunci ring. Kunci ring itu berbentuk seperti ini ya. Dan pada ujungnya terdapat bergerigi-gerigi seperti ini. Nah, kunci ring ini digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut atau mur. Ini bisa juga digunakan pada momen yang tinggi dikarenakan kunci ini memiliki cengkraman yang lebih kuat daripada kunci pas. Nah, untuk kunci ring ini di sini untungnya masih lengkap, dan di sini tersedia ada ukuran 6 kali 7, 8 kali 9, 10 kali 11, 12 kali 13, 14 kali 15, 16 kali 17, 19 kali 21, 22 kali 24. Untuk ukuran yang kali-kali ini sama saja seperti kunci pas tadi. Di sini memiliki dua sisi dengan ukuran yang berbeda.
bisa dilihat pada gagangnya. Selanjutnya, saya sudah mengambil beberapa jenis obeng. Di sini ada obeng plus. Obeng plus itu yang bentukannya seperti kembang atau lancip peruncing seperti ini. Lalu di sini ada obeng min yang ujungnya kepeng. Lalu di sini ada obeng ketok. Nah, obeng ketok ini biasanya digunakan para mekanik saat mengatasi baut yang sudah berkarat. Nah, baut yang berkarat itu biasanya saat akan dibuka menggunakan kunci obeng plus biasa itu malah remuk sehingga tidak bisa dibuka. Nah, di sini para mekanik bisa mengatasinya dengan kunci obeng ketok ini. Untuk cara penggunaannya itu di sini ada mata obengnya. Contoh di sini kita menggunakan obeng kembang. Ini jika sudah seperti ini tinggal kita pasangkan ke baut yang akan dilepas, lalu kita ketok bagian sini. Nanti cara kerjanya adalah jika diketok dan tertahan, di bagian sini akan memutar sehingga bisa mengatasi baut yang susah dibuka atau sudah berkarat. Nah, selanjutnya obeng plus. Obeng plus digunakan untuk baut yang berbentuk plus. Nah, mata obengnya itu runcing seperti ini. Di sini juga ada berbagai ukuran. Nah, yang panjang sekali ini digunakan untuk baut yang tertanam di dalam suatu komponen. Yang kecil untuk digunakan di baut yang berada di luar. Sini juga ada ukuran yang berbeda. Ini memiliki ujung yang sangat kecil dan ini sangat besar, tergantung dengan ukuran baut yang digunakan. Lalu di sini ada obeng min, sama saja seperti obeng plus, namun di sini ujung dari obeng min ini berbentuk kepeng. Digunakan pada baut yang berbentuk strip atau min kayak gini. Sini juga ada beberapa ukuran. Ada yang panjang untuk baut yang tertanam ke dalam suatu komponen, atau yang pendek untuk baut yang berada di bagian luar komponen. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tang yang ada di sini. Nah, dari beberapa jenis tang di sini ada tang untuk mengupas bagian luar kabel atau kulit kabel. Untuk cara penggunaannya cukup mudah. Kabel dimasukkan ke ini yang berbentuk mulut, lalu ditekan seperti ini, lalu kita tarik kabelnya keluar. Lalu di sini ada tang cucut. Tang ini digunakan untuk mengatasi atau membengkokkan kabel atau lembaran plat besi yang berada di dalam suatu komponen yang tidak bisa dijangkau dengan tang biasa. Di sini lalu selanjutnya ada tang kombinasi. Ini sama seperti tang cucut, namun ini untuk pemakaian luar dan bisa untuk memotong kawat. Untuk memotong kawatnya di sini harus dimasukkan di tengah-tengah, lalu kita tekan seperti ini. Selanjutnya ada tang buaya. Tang buaya ini berfungsi untuk memegang atau mengunci benda dengan kuat.
Tang ini memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk memegang berbagai ukuran benda. Fungsi tang buaya diantaranya memperbaiki mesin seperti mengencangkan atau melepaskan baut atau mur yang besar, memperbaiki sistem kelistrikan seperti menggenggam kabel, koneksi, atau komponen kelistrikan. Lalu bisa juga memperbaiki komponen di bawah kendaraan seperti pipa knalpot atau sistem suspensi. Bisa juga untuk mengatasi situasi darurat seperti melepaskan kabel aki. Saat menggunakan tang buaya, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Contohnya itu kayak memilih tang buaya yang sesuai dengan ukuran dan jenis pekerjaan. Lalu menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata. Memastikan tang buaya ditempatkan dengan aman. Dan membuka rahang tang buaya dan meletakkan benda di antaranya. Terakhir, kita harus menekan pegangan tang hingga berbunyi klik. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tang piston ring. Untuk tang ini tang khusus untuk memasang ring piston pada blok silinder. Karena jika piston dilepas, ringnya akan benggang dan sehingga susah untuk masuk lagi ke dalam blok silinder. Cara penggunaannya gampang. Cukup letakkan ini di bagian ring yang akan kalian pasang, lalu masukkan ke dalam blok silinder. Itu saja. Ya, selanjutnya di sini ada tang sirklip luar. Nah, tang ini itu fungsinya untuk melepaskan dan memasang sirklip eksternal. Apa sih sirklip eksternal itu? Sirklip eksternal itu adalah komponen yang digunakan untuk menahan komponen seperti bearing, roda gigi, dan bantalan. Untuk cara penggunaannya cukup sederhana. Di sini cukup masukkan ujung tang ke dalam lubang di sirklip, lalu remas pegangan tang hingga ujung tang terbuka seperti ini. Sirklip akan sedikit mengembang dan lebih mudah dipasang. Nah, sirklip eksternal biasanya dipasang di alur bagian luar poros atau pasak. Setelah terpasang, sirklip akan memberikan tekanan ke dalam ke arah pasak. Selanjutnya di sini ada tang balancing. Nah, tang balancing itu alat yang digunakan untuk menyeimbangkan ban mobil atau sepeda motor. Balancing roda dilakukan dengan menambahkan timah pada bagian ban yang kurang. Fungsi balancing roda adalah menjaga keempat ban menapak jalan dengan baik, mengurangi getaran yang tidak diinginkan, meningkatkan stabilitas, meminimalkan aus pada komponen suspensi dan roda, dan memperlambat keausan ban. Hanya itu setahu saya. Selanjutnya di sini akan membahas tentang palu. Nah, di sini ada beberapa jenis palu, yaitu palu plastik. Nah, palu plastik ini berfungsi untuk memukul benda yang lunak agar tidak tergores atau pecah. Nah, palu plastik ini juga dikenal sebagai palu lunak. Palu plastik ini berfungsi untuk memukul benda kerja yang tidak membutuhkan pukulan keras, memberikan tekanan yang lembut, dan meratakan permukaan yang lunak, serta menghasilkan hasil akhir yang bersih dan rapi. Palu plastik ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu bahannya yang lembut, tidak menimbulkan goresan pada bidang permukaan yang ditumbuk, bobotnya yang ringan. Nah, selanjutnya palu besi. Nah, palu besi ini berfungsi untuk memukul atau menandai dan mencabut paku. Palu besi juga bisa digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan pertukangan. Selanjutnya, palu besi. Nah, palu besi sendiri ini digunakan untuk memukul, menandai sebuah paku. Nah, dalam otomotif ini juga bisa digunakan untuk memukul benda yang
memiliki bahan yang keras. Nah, palu besi terbuat dari besi yang membuat alat ini lebih kuat dan tahan lama. Gagang palu besi biasanya terbuat dari logam atau kayu yang kuat. Fungsi palu besi yaitu bisa memukul paku, menandai logam yang akan dibor, mencabut paku, membengkokkan logam, dan menghancurkan benda. Terakhir di sini ada palu karet. Palu karet sendiri berfungsi untuk meratakan permukaan benda tanpa meninggalkan bekas atau goresan. Nah, palu karet sendiri sering digunakan di bengkel mobil saat pemasangan keramik dan untuk pekerjaan rumah. Berikut beberapa fungsi palu karet yaitu meratakan permukaan plat keramik atau ubin, meratakan permukaan kayu yang tidak rata, meratakan lembaran logam yang tipis, memperbaiki penyok ringan pada bodi kendaraan, meratakan permukaan logam yang penyok, membenarkan kursi kayu, dan reparasi pipa ledeng. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata, mohon bisa koreksi di kolom komentar. Saya Fari Fatur Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.